Assalamualaikum Bu Yanu. Gimana kabarnya hari ini Bu Yanu? Alhamdulillah ya sehat. Siang hari ini gimana perasaannya? Bercampur. Kenapa kok campur-campur? Memimpin diskusi. Ya, santai saja. Bayangkan di situ jenengan itu komunikasi atau ngerumpi sama teman-teman saja. Bedanya di sini nanti jenengan itu memimpin diskusi tentang kalimat terbuka gitu aja. Ya. Bu Yanu, pendampingan kali ini nanti difokuskan pada refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Bu Yanu, kemudian refleksi perubahan setelah Bu Yanu mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian rencana merintis komunitas praktisi di sekolahnya Bu Yanu. Yang terakhir nanti Bu Yanu memfasilitasi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Bu Yanu proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini bagaimana Bu Yanu? Selama 1 bulan ini, selain melakukan proses pembelajaran di sekolahan dengan murid, saya juga melaksanakan budaya positif bersama dengan kepala sekolah dan teman-teman guru. Dan itu selama 1 bulan ini saya juga membiasakan membiasakan membuat misalnya kebiasaan literasi seperti cuci tangan sebelum masuk, terus melakukan kegiatan sebelum pembelajaran itu ada membaca asmaul husna dan doa-doa surat-surat pendek dan lain-lain. Sangat luar biasa ya. Jadi saya juga melihat pada jurnal hasil pemantauan saya secara daring itu jadi peningkatan hasil kinerja atau hasil nyata dari Buyan. Ada fotonya, kemudian ada deskripsinya ya. Semoga nanti bisa ditingkatkan lagi Buyan ya. Buyan, bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan guru terhadap Buyan ini mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Ya sangat mendukung sekali dan banyak membantu juga teman-teman juga. Kepala sekolah juga mendukung Mas. Bentuk dukungan kepala sekolah sangat seperti apa Bu? Bentuknya seperti contohnya tadi juga membantu saya menyiapkan untuk kegiatan nanti, terus untuk kegiatan aksi nyata juga teman-teman juga membantu dalam pengambilan foto dan video dan lain-lain. Kalau kepala sekolah sama selalu memberi masukan juga ke arah yang lebih baik tentunya memberi ujangan-ujangan juga gitu ya. Kepala sekolah sama rekan guru mendukung ya. Kemudian tantangan yang dihadapi Bianu selama melaksanakan pendidikan guru penggerak ini apa Bu? Ya tetap sama seperti aku yang ini sebelum waktu. Apalagi sekarang ini saya juga ada panggilan BPJJ. Saya tambah ya agak-agak gimana yang mengatur antara mengerjakan CGP sama BPJ juga. Ya itu harus pinter-pinter menginfo manajemen waktunya yang merupakan tantangan Bian. Kemudian caranya Bian untuk memanage atau mengatasi manajemen waktu yang seperti Bian tadi bilang masih ada tugas sama PPG sama JGP itu bagaimana caranya? Ya saya berusaha untuk memanfaatkan waktu saya sebaik mungkin memanfaatkan waktunya ya. Caranya bagaimana memanfaatkannya? Ya mungkin saya selang-seling ya mungkin hari ini saya ngerjakan misal kalau sudah selesai saya cepat mengerjakan yang PPG juga gitu. Apa yang penting tidak sampai budgetnya kayak kemarin. Iya. Iya. Bu Yano mengenai pendidikan guru penggerak ini ya. Nantinya biar nanti Bu Yano ini dapat menjalani atau mengikuti PJB ini secara maksimal itu caranya bagaimana rencananya? Rencananya manajemen waktu itu tadi, terus belajar mengembangkan diri dan merefleksi diri apa yang sudah saya kerjakan selama ini, kelebihan dan kekurangannya apa aja.
saya tambahi, saya perbaiki lagi juga. Tanya dengan teman-teman sejawat tentang apa kekurangan saya apa dan masukan-masukan meminta masukan dari teman-teman. Refleksi juga ya Bu ya. Mengenai pembelajaran dari ya Bu ya. Apa saja yang Bu yang pelajari mulai dari modul 1.1 itu apa, 1.2 dan 1.3 ini apa saja yang Bu yang pelajari? Dari modul 1.1 saya mengajari tentang filosofi diajarkan Bapak, yaitu berpihak pada murid. Dan selama ini juga mungkin saya sudah sudah belum itu sudah melakukannya tapi belum maksimal seperti ini. Dan belum ada apa ya cara-caranya gimana supaya kita melakukan sesuai dengan filosofi diajarkan Bapak tersebut. Yang kedua, nilai dan peran diri penggerak. Jadi saya mempelajari nilai dan peran-peran dari guru penggerak dan saya kan di sekolah bersama dengan teman-teman sejumlah. Terus yang ketiga, membuat visi dengan tahapan baca. Dan ini nanti saya juga akan melakukan apa? Ya, dengan teman-teman juga seperti itu. Apakah semuanya sudah diterapkan di kelas Bu? Alhamdulillah sudah. Contohnya seperti apa? Pembelajaran yang lebih pada modul itu, terus saya juga melakukan apa namanya sebelum melaksanakan pembelajaran membuat kesepakatan kelas ya. Dulu itu saya belum melaksanakan itu, tapi setelah saya melaksanakan itu banyak sekali manfaatnya. Kalau dulu anak-anak itu kalau sedang bermain di lapangan itu kalau permainan itu kadang-kadang ada yang bermain curang, terus ada yang nggak apa ya, kayak kita kan membuat dua kelompok gitu kan, dan mereka nggak setuju, saya nggak mau kelompok ini, nggak mau kelompok itu. Jadi setelah melakukan kesepakatan kelas bersama mereka, mereka juga ikut andil dalam melakukan kesepakatan itu. Alhamdulillah sekarang tidak ada iri, tidak ada apa ya, tentang juga enggak, dan mereka bisa menerima itu dengan baik. Begitu. Kemudian berarti terjadi perubahan pada murid itu tadi ya Bu ya. Kemudian respon murid setelah diterapkan kesepakatan kelas bagaimana responnya? Responnya mereka sangat sangat senang dan menikmati pembelajaran itu dengan baik. Apalagi kadang-kadang kalau murid-murid itu yang pasti itu ada kayak ejek-ejekan kayak membuli gitu ya. Sekarang alhamdulillah tidak ada seperti itu waktu pembelajaran olahraga. Biasanya mereka selalu mengejek-ngejek sambil apa memanggil-manggil nama orang tua. Ya, sekarang kemarin yang sering digitukan itu juga melakukan itu apa kesepakatan kelas meminta agar tidak mengejek orang tua, dan alhamdulillah setelah itu mereka merespon dan tidak melakukan itu lagi. Bagaimana perasaan Bu Yanu ya setelah Bu Yanu ini mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas? Setelah diterapkan itu perasaannya bagaimana? Perasaan saya sangat baik karena anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran, dan saya juga banyak mendapatkan pembelajaran-pembelajaran ke depannya untuk melakukan pembelajaran di sekolah, mendapatkan banyak pendapatan dari apa juga kemudian apa yang sudah baik yang dirasakan Bu Yan, kemudian apa yang perlu diperbaiki pada diri Bu Yan ini? Yang sudah baik adalah melaksanakan pembelajaran yang berdua ketemu. Terus bersama dengan juga dengan teman itu, dan yang perlu diperbaiki mungkin untuk kedepannya saya mungkin harus belajar lebih pintar bagi guru-guru dan bagi teman-teman lain ya. Ya, sangat luar biasa ya Bu. Semoga nanti bisa ditingkatkan lagi dan bisa sharing sama rekan gitu ya. Kemudian yang kemarin Bu, yang lokal kalian terakhir Bu ya.
program mengidentifikasi komunitas aktif yang sudah ada, kemudian yang sudah Yanu ikuti. Nah, ini komunitas praktisi mana yang Bu Yanu ini memiliki pengaruh penting di dalam. Kalau yang memiliki pengaruh itu yang komunitas paguyuban KKG, BCOK, sama paguyuban bendahara Pons. Apakah di sekolah ini sudah ada komunitas praktisi, Bu? Di sini ada. Kemarin saya sama teman-teman membuat kelompok belajar. Ya, namanya Komik 72. Tapi masih baru membuat aja belum aktif belum aktif. Itu kegiatannya dulu. Kira-kira tantangan apa yang membuat komunitas ini kok belum berjalan secara maksimal ini? Itu waktu, waktu ya. Waktu antara teman-teman yang satu dan yang lain itu. Dari kemarin juga saya, ayo itu kita belajar bersama gitu. "Oh, waktunya nggak ada, kapan Bu? Gitu masih, oh besok aja Bu, besok aja. Gitu. Oh ya, terus kira-kira ya, ini eh, Bu Yani sudah mengajak rekan-rekan yang lain. Kemudian kan masalah waktunya karena mungkin kesibukan atau apa. Ini bagaimana cara Bu Yani ini mengatasi hal tersebut Bu Yani? Biar nantinya itu tombol di sini itu lebih aktif lagi. Mungkin membuat jadwal yang pasti yang disesuaikan dengan waktu teman-teman juga. Yang jadwal yang konsisten mungkin setiap bulan satu kali, atau setiap bulan dua kali. Buat jadwal ada. Kemudian apa hal yang menarik yang yang rasakan ketika mau merintis ini, tombol ini? Hal yang menarik itu saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Kan saya itu dari guru PJOK ya, dan teman-teman itu dari guru kelas yang pasti banyak sekali ide-idenya dalam pembelajaran. Itu saya bisa mencontoh dari teman-teman juga. Dan begitu juga seperti itu. Strateginya apa Bu? Strateginya berkolaborasi, eh, mengatur waktu itu juga waktu tadi ya, membuat jadwal yang tepat, yang konsisten. Jadi rencananya tadi membuat jadwal ya Bu ya, kemudian sama berkolaborasi tadi. Semoga nantinya Bu Yanu ini tombelnya ini lebih aktif lagi dan bisa mengajak, misalnya mengajak rekan-rekan guru sepulang sekolah, waktu setelah mengajar atau setelah sholat dulu bisa dikumpulkan bersama rembukan. Biasanya rembukan ngobrolin yang lain, nanti ngobrolin belajaran yang berpihak pada ya Bu ya. Bu Yanu sudah siap untuk melakukan diskusi dengan rekan guru mengenai visi sekolah dan prakarsa perubahan. Iya. Mari Bu Yanu kita siapkan ya Bu Yanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah UPT SD Negeri 72 Gresik Pak Purwadi serta ibu-ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul dalam eh, diskusi visi dan prakarsa perubahan yang dibawakan oleh Bu Yanu. Di sini nanti Bu Yanu kan sudah belajar dari Bu ya melalui LMS mengenai PJJ. Nah, belajar dari kalau nggak ada doing atau aksi nyatanya tidak afdol kan. Di sini nanti Bu Yanu akan em, mengajak teman semua untuk berdiskusi, mengisi kalimat rumpang. Kayak kalau dalam pelajaran itu kalimat yang belum terisi penuh. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu guru bisa menyumbangsikan ide pikirannya sehingga nanti diskusinya bisa berjalan dengan lancar dan aktif. Sanggup Bu? Nah, terima kasih. Biar sudah siap. Dan semoga berjalan lancar ya Bu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ya, di sini. Ya, syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena selama ini sudah memimpin kita dari zaman kebodohan sampai dengan zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Purwadi SPD, Ibu Pengajar Praktek, Ibu Yuni Sofiatul Rahmah, dan Ibu-Ibu Guru, teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena telah diberi waktu dan kesempatan menyempatkan untuk hadir di sini turut dalam pendampingan yang kedua ini yang merupakan rangkaian dari program pendidikan ibu penggerak yang saya jalani. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi yang nantinya juga akan menjadi refleksi terhadap visi sekolah kita ini. Visi adalah harapan, impian dan doa. Jadi harapan, impian dan doa kita semua. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga membuat kita melangkah maju. Tujuan diskusi Tujuan diskusi adalah diskusikan cita-cita visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini ada kalimat-kalimat rentang. Silakan Bapak Ibu mengisi, silakan Bapak Ibu melengkapi kalimat-kalimat rentang berikut ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa ya, seperti apa yang diimpikan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang memberi masukan, silakan. Ya, silakan Bu Ajeng. Siswa yang disiplin. Siswa yang disiplin. Mungkin yang lain? Siswa yang bisa bertanggung jawab. Siswa yang bertanggung jawab. Bu Eka. Siswa yang memiliki pribadi yang positif. Siswa yang memiliki pribadi positif. Saya tambahkan lagi. Siswa yang memiliki percaya diri penuh. Siswa yang mempunyai rasa percaya diri penuh. Pak mungkin menambahkan lagi. Siswa yang memiliki kejujuran. Mungkin ada lagi, dok. Sudah. Coba. Baik, dari impian-impian ini yang ini ada siswa yang disiplin, siswa yang bertanggung jawab, memiliki pribadi positif, siswa yang mempunyai rasa percaya diri penuh, dan siswa yang memiliki kejujuran. Nah, dari semua bisa kita simpulkan, berarti apa ya? Karakter ya. Siswa yang mempunyai karakter, siswa yang berkarakter, karakter ya ini disiplin, bertanggung jawab, pribadi positif, mempunyai rasa percaya diri dan memiliki kejujuran. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua.
Kita percaya bahwa murid adalah yang kita percaya bahwa murid adalah impian kita. Murid adalah apa? Mungkin dari wadah. Ya, kita percaya ya bahwa murid kita atau umat kita itu memiliki kepribadian yang unik, kita tersendiri. Oh ya, setiap anak memang punya kita tersendiri gitu. Ya, selanjutnya Bu Eka. Nah, saya percaya bahwa murid memiliki keahlian masing-masing. Ya, setiap murid mempunyai keahlian masing-masing. Selanjutnya kedua, memiliki keahlian kemampuan sama orang lain. Kemudian sama memiliki keahlian masing-masing. Dua aja. Bakat mempunyai bakat yang berbeda. Pak Pur mungkin menambahi. Kalau yang bukan kita percaya bahwa murid adalah sosok generasi yang kedepannya akan menggantikan paham generasi tua ya mau nggak mau Pak memiliki kemampuan yang signifikan merupakan generasi penerus nantinya karena itu harus siap fisik dan mental dari lanjut dari generasi yang sudah tua-tua ya itu kan atas memiliki kepribadian memiliki keahlian itu menjadi pengetahuan dan nanti yang mau nggak mau kan sebagai generasi penerus sampaikan itu. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Kini sepertinya bahwa musik adalah menjadi ada bagian yang unik. Terus Bu Eka memiliki keahlian masing-masing, memiliki bakat yang berbeda-beda dan tak menjadi generasi penerus. Jadi kita sadar setiap anak itu berbeda pilihan gitu ya. Cara belajarnya yang berbeda juga, cara berpikir juga berbeda. Kadang kita kalau di kelas itu yang satu ada yang rapi, yang satu ada yang cukup, dia mendengarkan gitu ya. Eh, intinya setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda. Punya punya potensi sendiri-sendiri. Dan tadi ditutup sama Pak Pok, intinya murid itu bisa menjadi generasi penerus. Apapun itu perbedaannya, mereka punya potensi sendiri-sendiri dan nantinya akan menjadi generasi penerus. Baik, selanjutnya, ya, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan di sekolah kita seperti ini, yang kita inginkan kedepannya untuk menjadi kita. Kita maunya kita lakukan apa ke anak didik kita nanti, silakan. Ya, di sekolah kita menetapkan pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter gitu. Saya sedang Bali yaitu mempunyai akhlak yang baik, mempunyai anak yang baik, mengutamakan anak didik. Di sekolah kita mengutamakan sama satu sih akhlak, perilaku yang baik, gitu, yang sopan, yang sama, iman yang baik. Sopan sentuhan, ya sopan santun, dan orang begitu.
Kalau kita mengutamakan yang misalnya bimbingan secara aktif tanpa membedakan tanpa pada guru berseksual. Silakan melayani secara aktif. Bimbingan Boleh bisa tambahkan juga. Sesuai dengan program belajar sini, pendidikan global, yang kritis, mandiri, kreatif, dalam program yang dapat membantu sendiri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan yang ini di sekolah kita mengutamakan apa? Yang satu dari BK, pendidikan berkarakter. Kedua, mengutamakan akhlak yang baik. Kedua, ada mengutamakan iman yang baik, perilaku yang sopan, mengutamakan sopan santun kepada orang yang lebih tua, utamakan bimbingan yang adil kepada siswa, eh, yang kami dari berbeda, pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin di sini bisa saya sebutkan begini ya Bu ya. Kita mau anak didik kita itu pintar, anak didik kita itu mendapatkan semua pembelajaran tanpa terkecuali pendidikan yang mendapatkan pembelajaran yang adil, ya sama tanpa membeda-bedakan dengan teman yang satu dan yang lain. Ada memang kita kan ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang tidak, tapi harusnya kita memberikan pembelajaran yang adil. Jadi kesimpulannya, kalau dari saya, kita nanti menginginkan pendidikan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, gitu gini. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya kita maunya murid-murid kita itu sadar apa ke depannya selama ini apa yang dulu dari murid-murid kita lakukan itu apa, kita maunya murid kita itu bagaimana. Silakan. Sadar bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pengajaran yang juga efektif. Sadar untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang lain. Selanjutnya ada diucapkan sama dengan mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengetahuan dan saya baik, mendapatkan budi pekerti yang baik, mendapatkan budi pekerti yang baik. Selanjutnya dia murid di sekolah kita sadar betul diharapkan sadar betul akan kebersihan lingkungan. Iya, ya lingkungan kita itu luas ya Bu ya. Halamannya luas, terus kita juga kesulitan juga dalam mendapatkan apa petugas kebersihan juga. Oke, selanjutnya murid sadar betul melakukan disiplin, kedisiplinan. Pak mungkin mengembang. murid di sekolah kita sadar betul bahwa masih banyak murid di sekolah masih banyak tanggung jawab serta tugas-tugas yang harus diselesaikan kayak tugas dari sekolah maupun tugas dari kampus. Nah, juga Tanggung jawab satu tugas yang diselesaikan. serta
tanggung jawab soal tugas ujian beda yang yang harus diselesaikan dari dulu gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan ini, murid sekolah di sekolah kita sadar betul bahwa kita ingin mereka sadar bahwa mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak di sini. Yang kedua, mereka mempunyai budi pekerti yang baik. Yang ketiga, mereka sadar akan kebersihan lingkungan karena di sini juga halamannya luas ya. Petugas kebersihannya juga kadang-kadang kadang juga nggak ada gitu. Ya mau nggak mau, ya murid-murid dan kita sendiri yang bertanggung jawab dengan lingkungan kita. Dan yang keempat, sadar akan kedisiplinan. Dan kelima, mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab entah apa tanggung jawab untuk lingkungan juga dan juga tanggung jawab untuk tugas-tugas di sekolah dari Bapak Ibu guru juga di rumah juga. Dari pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa kita menginginkan siswa yang mempunyai budi pekerti yang baik, peduli dengan lingkungan. Kita menginginkan siswa yang bertanggung jawab, berbudi pekerti yang baik dan peduli lingkungan. Itu gimana? Kita menginginkan siswa yang bertanggung jawab, memiliki budi pekerti yang baik dan peduli pada lingkungan dan peduli lingkungan. yang kata-kata yang baik Memiliki budi pekerti luhur. Kita lanjutkan ya untuk selanjutnya berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita yakin untuk apa yang bisa kita lakukan ke anak didik kita sebagai seorang pendidik. Kita yakin untuk apa memberikan ke peserta didik kita. Jadi nggak boleh duluan. yang pertama ya kita warga sekolah ini yakin untuk dapat meningkatkan prestasi serta kompetensi Prestasi serta kompetensi siswa. Kemudian ya catatan. Menggali potensi yang dimiliki siswa. Dari potensi yang dimiliki siswa. Kemudian selanjutnya dapat menggali minat dan bakat siswa. Dapat menggali minat dan bakat siswa. Dan selanjutnya dapat menuntun dan membimbing siswa. Dan membimbing siswa. Buat dan menunjukkan cinta nasionalisme, cinta tanah air. Saya bagi siswa.
Rasa percaya diri. Oke, jadi pernyataan-pernyataan ini kita simpulkan yang pertama meningkatkan prestasi serta kompetensi, kedua menggali potensi, yang ketiga menggali minat dan bakat, keempat membimbing, kelima semangat cinta tanah air dan menumbuhkan rasa percaya diri. Bisa kita simpulkan apa, Bu Ibu? Mungkin menuntun ya memilih capai keberhasilan sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Menuntun dan membimbing siswa untuk mencapai keberhasilan yang memiliki siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Oke, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang kita pahami itu anak-anak kita bisa kalau kita masih perlu banyak belajar. Sebagai guru juga masih juga belajar dari siswa untuk mengenal karakter. masih Waktu banyak juga untuk belajar dan anak-anak juga bisa perlu belajar. masih kita kolaborasi guru dan siswa berkolaborasi. Dan siswa bisa saling berkolaborasi. Itu sama itu. Yang membuatkan di kelas pesantren tidak terlalu banyak kali kolaborasi dan Bisa saling berkolaborasi. cuma satu kita satu. Ya, itu yang mungkin Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita itu dalam pembelajaran yang namanya teknologi. Teknologi dalam pembelajaran entah itu eh, apa namanya ini LCD atau gadget, HP, bisa dari internet. bisa teknologi dalam pembelajaran. Menggunakan juga Pelajaran. Selanjutnya, gua ada yang paham bahwa tadi menambahkan itu kan menggunakan teknologi ya. Harus paham bahwa kita harus bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut. bijaksana dalam Menggunakan teknologi cari informasi. nyari ya, nyari informasi.
apa dua kali nggak sama sekali. Mengembangkan teknologi secara bijaksana. Secara mandiri. Iya, memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Dalam berbelanja. Selanjutnya itu sudah berbeda. Baik, Ngasih informasi yang dua, lihat informasi. Ini biasanya kalau kita saya kira nggak hanya dari luar, jadi ada informasi yang ya itu baik informasi yang positif maupun negatif itu bisa digunakan. Si secara teliti, mengenai informasi secara teliti, baik kurang berkurang jadi mencari informasi dari luar secara teliti, informasi dari luar secara teliti. ini jadi wajar sudah cukup. Baik, kita di sekolah paham bahwa satu guru dan murid dapat berkolaborasi, ya, saling mengisi, saling belajar. Yang kedua, memanfaatkan teknologi secara bijaksana dalam pembelajaran. Bisa menggunakan media internet, bisa menggunakan laptop, HP, dan lain sebagainya ya. Selain itu juga mencari informasi yang ada dari luar. Dari HP juga ya informasinya banyak di mobil-mobil. Kalau kita buka HP itu sudah mau mencari apapun ada. Ya, kalau dulu itu ada SQL. Kalau sekarang nggak usah perlu buka buku, kita tinggal ngetik aja sudah keluar semua. Itu kita harapkan anak-anak bisa mencari, dicari yang apa, yang bagus-bagus, yang bukunya dibuang. Kadang mereka menggunakan HP cuma untuk main saja. Jadi melihat dari ini, mencari informasi, manfaatkan teknologi, bisa kita simpulkan apa, Bapak Ibu? Mereka mempunyai wawasan. Wawasan kalau teknologi itu mereka bisa mempunyai wawasan yang luas nih. Jadi Memiliki wawasan global. memiliki wawasan Global. untuk informasi Berwawasan global. terhadap memiliki global terhadap informasi yang terhadap informasi yang ada Informasi yang yang didapat dari luar ini. Informasi yang didapatkan. Memiliki wawasan global terhadap informasi yang didapatkan. Berikut adalah visi sekolah kita. Mbak ini, saya ini lihat dari profil dari Bu Eka kemarin. Visi sekolah kita sebelumnya adalah mewujudkan kualitas prestasi siswa yang dilandasi iman dan takwa, iptek, pengetahuan dan teknologi, berkepribadian mulia, mengikuti dan berlanjut, mempunyai keterampilan untuk hidup mandiri serta peduli lingkungan sekitar. Nah, dari visi ini
Dan apakah bisnis sudah selaras dengan cita-cita kita, dengan apa yang kita bicarakan tadi, dengan mimpi-mimpi kita tadi, apa sudah selaras, sudah sama, sudah sesuai dengan keinginan kita, sudah ya? Ya. Kalau sudah sesuai, ada kan disesuaikan dari akan ditambahkan dari sekolah kita. Jika iya itu apa saja? Mungkin kata-katanya mungkin diperbaiki lagi atau mungkin ditambahi. Yang lain mungkin visinya lagi kembali ke visi. Sesuai dengan dari pertanyaan-pertanyaan tentang tadi yang sudah kita bicarakan tadi. Mungkin ada tambahan lagi. Yang pertama tadi kesimpulannya murid yang berkarakter ya. Yang Gimana Bang? kurang pas saya mengikuti karakter kan Ya. ini maksudnya ketiga mungkin bermain jadi dijadikan lebih lanjutan untuk jenjang SMP. Tapi eh, kalimatnya yang Kalimatnya iya pendidikan berkelanjutan gitu. Apa? dan kurang pas gitu. Apa pendidikan pendidikan iya jenjang lebih atas dibandingkan mengikuti pendidikan jenjang lebih atas. Tambahkan jenjang jenjang. Terus ke bawah Kami ingin maksudnya Visi sama kalau di atas itu biar nanti di hati lebih kamu. Kopi ya. Sambil kopi deh. Banyak dulu. Atas itu pertanyaan. Di atas itu pertanyaan. Sampai kecil-kecil kali. Ukuran busnya. Mewujudkan maksudnya depan. Depan. Pertama, mewujudkan. Wujudkan. Ya, itu mungkin ditinggal kata-kata. Dari kalimat Jepang kita. yang pertama itu kesimpulannya menginginkan murid yang berkarakter.
karakter jadi itu Iya, bintangnya bintangnya juga terus yang kelompok tadi yang dilandasi gimana sudah lagi bagaimana. Terus yang keempat tadi berbudaya lingkungan. Dia sudah masuk yang itu peduli lingkungan. Terus selanjutnya tadi eh, penuntun membimbing tadi mencapai menuntun membimbing sesuai dengan potensi siswa. sudah masuk ke Ya. yang Oke, sudah masuk. Terus selanjutnya tadi berwawasan global. Mungkin dimasukkan untuk wawasan globalnya. berarti ini berapa ini perkara begini Sekitarnya dihapus. nggak itu maksudnya Peduli lingkungan sekitar. apa ya kita negara rupiah Tidak terlalu itu. orang kan ibunya masih sempit Ya, ya. Kalau peduli lingkungan luas luas memang berarti perawatan global perawatan global iya, dipastikan. Dijelaskan lebih lanjut. Iya, yang tadi. nah ini kalau menurut kita sudah pasti ya itu kan lebih nanti Yang ini ditambahkan global yang global ini. iya Lanjut, nah, itu tadi isinya tadi sama. Si yang tadi nah ini apa baik Bapak Ibu, kesimpulan hasil diskusi kita terkait visi sekolah tadi sudah kita eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan rumah. Terus kita melihat visi sekolah kita sebelumnya. Lalu kita eh, melihat apa? Kita membuat kesimpulan dari visi-visi itu dan visi itu apa ada perubahan atau mungkin ditambahi dari sini tadi kita tambahi berwawasan global. Jadi kesimpulannya adalah mewujudkan kualitas prestasi siswa yang dilandasi iman dan takwa, pengetahuan dan teknologi, kepribadian mulia, mengikuti pendidikan lebih lanjut, mempunyai keterampilan untuk hidup mandiri, berwawasan global, serta peduli lingkungan. Begitu. Mungkin ada yang kurang pas, yang mengikuti Pak. iya Iya, kayak kurang pas gitu. iya ya kalimat baris ketiga itu mengikuti pendidikan lebih lanjut itu loh mulai mengikuti apa ya Selama itu kata mengikuti itu loh kurang apa
Benar. Mengikutinya dia, karena Belum ya. Iya. Ini kan penerapan gitu loh. Penerapan istilahnya itu melaksanakan harus mengikuti. Kata-kata yang pasti. atau kata-katanya itu kan sudah kalau mempunyai keterampilan menjadi mandiri itu kan sudah berkelanjutan Pak ya. Yang mengikuti pendidikan itu nggak usah aja atau gimana. Ya tetap karena Oh, ada tetap. tentang pendidikan dasar kan sudah SD SMP. Iya. Nah, Iya. iya, berpendidikan. Pendidikan berkelanjutan, itu aja. Mewujudkan benar-benar siswa yang berhasil bertakwa dan teknologi, berkepribadian mulia, pendidikan berkelanjutan, mempunyai keterampilan untuk hidup mandiri, berwawasan global, serta memiliki lingkungan. Iya, apa dari pendidikan berkelanjutan. Iya, pendidikan berkelanjutan. Oke, mengikuti. Sama tambahan. Saya sebelum yang lain. Selain oh iya, yang kedua itu yang pendidikan Pendidikan berkelanjutan. berkelanjutan. Itu tak. Yang nomor satu itu yang Iya, yang ya, berwawasan global. pendidikan berkelanjutan. Ini mewujudkan kualitas prestasi siswa yang dilandasi iman dan takwa, pengetahuan dan teknologi, kepribadian mulia, pendidikan berkelanjutan, ini keterampilan untuk hidup mandiri, berwawasan global, serta peduli lingkungan. Ini sambung. Selanjutnya yang untuk menciptakan itu semua Bapak Ibu, biar visi kita itu bisa terlaksana, prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah itu apa? Visi sekolah yang tadi itu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu? Silakan. Apa yang bisa kita lakukan? Perubahan apa yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah itu? Kebiasaan. Melakukan pembiasaan. Oke, selanjutnya Kita percaya diri. Kita berdiri. mungkin untuk Yang harus ini kita percaya diri yang harus ditanamkan pada siswa jika percaya diri yang harus dimiliki guru dan siswa. selanjutnya melaksanakan kegiatan sosial. Sosial cuma enggak gitu ya, yang biasanya kita lakukan juga. Nah, kita aja juga. Selanjutnya, dia kemungkinan itu kan itu kebiasaan sudah itu biasanya
untuk pembiasaan kita itu ya lebih ke intek ya, iman dan takwa. Ya, pembiasaan seperti apa asmaul husna misalnya itu terus surat-surat pendek itu terus percaya diri juga di awal melaksanakan kegiatan sosial terus untuk itu mungkin ada cuma bersih kebiasaan cuma bersih terus ini ya yang melakukan pembiasaan seperti cuma bersih atas yang atas sampai yang atas kebiasaan nggak bersih ya. iya coba saya nah, Nggak bersih. terus untuk apa wawasan globalnya itu tadi kita tambahin wawasan global tadi kira-kira apa yang bisa kita wujudkan yang bisa kita lakukan oke literasi membaca nih pembiasaan literasi atau membaca terus mungkin kita kan punya iPad ya Bu ya lama sudah Itu masuk nomor 4 itu intak juga. oh ini masih intan Kebiasaan oh ada lagi pembiasaan literasi apa nanti ada biasa terus memanfaatkan itu kan kita belum lama nggak dimanfaatkan mungkin apa dia itu ini bisa atau mungkin kan juga bisa menambah semuanya itu juga kan browsing itu iya apa tidak yang kata-katanya teknologi informasi ini pembelajaran berbasis informasi informasi maklumat. dan ditambahkan adalah sudah itu selanjutnya satu selanjutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut apa Bu? Kita melakukan apa dulu mungkin sosialisasi dulu bahwa apa Bu ya akan sosialisasi selanjutnya Mengenai informasi menyampaikan informasi ini tentang informasi dari sekolah selalu kemudian baca koordinasi guru dengan orang tua antara guru dan orang tua untuk kita sendiri mungkin dengan tambah warga
Penyusunan program kegiatan itu. Namun juga koordinasi antara guru dan orang tua juga menyusun program. Kemudian ada lagi merencanakan bisa menyusun di atas. Merencanakan program kegiatan, merencanakan, merencanakan, dan biasa melaksanakan Merencanakan dan melaksanakan menyelesaikan program sekolah. menyusun jadwal jadwal merencanakan dan melaksanakan sesuatu Kalau ini ya, merencanakan, menyusun adalah kira-kira kalimatnya bikin rencana, rencana itu kan penjelasan sih merencanakan, kan kita punya program kan, program rencana. Kalau pelaksanaannya kita nggak bisa ya, nggak apa-apa, orang kita punya program, program kita kegiatan sosialisasi dengan wali murid, menyampaikan informasi dari sekolah ke wali murid, koordinasi antara guru dengan orang tua, merencanakan dan melaksanakan program kegiatan sekolah. Sudah? Selanjutnya Surakasan beban ini adalah apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, dan visi sekolah dapat tercapai. Apa kegiatan yang dapat dilakukan? Ya, tadi kan sudah merencanakan, mungkin sekarang melaksanakan. Ya, kegiatannya. Membuat jadwal mungkin, membuat jadwal yang sesuai. Membuat, bagaimana? itu berdasarkan tepat waktu, mulai masuk sudah jam masuk, sudah jam pulang itu Sesuai. jam belajar yang efektif, pelaksanaan jam belajar yang efektif. Pelaksanaan jam belajar yang efektif. Selanjutnya wajah kegiatan sosial yang bisa dilakukan bersama-sama. Kegiatan sosial apa ya? Bazar dan keterlibatan antara orang tua juga. Bazar itu apa? P5 ya? Iya. Iya. Melaksanakan kegiatan
Selanjutnya, sosialisasi kami berkolaborasi saling berkolaborasi antara guru, kepala sekolah dan wali komite sekolah. Saling berkolaborasi antara guru, kepala sekolah, komite antara kepala sekolah, guru, komite dan wali murid. Antara kepala sekolah, guru, komite dan wali murid. Juga dengan juga misalnya berkolaborasi dengan murid misalnya komite wali murid dan peserta didiknya. Selanjutnya dia Sosialisasi sosialisasi. budaya positif pada siswa. Ada mungkin baik Apa fasilitas dan harapan saya kira ya kita gitu. Ini kegiatan fasilitas sasras. iya, tentang harapan dan Iya. Selanjutnya ada lagi tambah sudah ya teman saya ini bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua kepala sekolah agar siswa sekolah dapat tercapai. Yang pertama, pelaksanaan jam belajar yang efektif sesuai tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang tua. Saling berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, wali murid, dan peserta didik. Sosialisasi budaya positif kepada siswa dan menyediakan fasilitas serta sarana dan prasarana yang mendukung. Selanjutnya, prakarsa berbagai selanjutnya apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Bagaimana kegiatannya? Kegiatan yang kayak kebiasaan itu, rancangan waktunya. Membuat jadwal, mungkin ya jadwal kegiatan. Kan kita ada kegiatan Jumat bersih tadi nih. Jumat bersih, terus pembiasaan, terus Jumat sehat. Nah itu kita jadwalkan gitu. Membuat jadwal kegiatan. Selanjutnya membuat jadwal kegiatan sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Membuat jadwal kegiatan sehingga tidak mempunyai saran apakah nanti akan mengganggu pembelajaran atau tidak kita buat jadwal begitu bagaimana.
pembelajarannya berbasis teknologi. Wajar. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Wajar. Jadi Laksanakan jam pembelajaran. ya dilaksanakan sebelum jam pembelajaran. Jadi sebelum gimana sebelum jam 7 ya, sebelum dimulai itu tadi kan Pak Pur yang prakarsa sebelumnya itu pembelajaran dilakukan tepat waktu. Ya, kita kan pembelajaran mulai jam 7. Jadi kita sudah mulai sebelum jam 7 kita sudah mulai pembiasaan. Jadi dilakukan lagi. Pembiasaan dilakukan Melaksanakan pembiasaan itu sama dengan itu. oh ya Jam pembelajaran. Pembiasaan dilaksanakan sebelum jam pembelajaran. Selanjutnya gue itu tambah lagi. Sudah buat jam pelajaran kan iya nah jam pelajaran jam pelajaran tadi tambahin jamnya belajar tadi ini kan jam kita berpikir selanjutnya itu ada pembelajaran siswa yang aktif sesuai apa berdasarkan metode yang variatif. Jadi apa namanya ini aktif pembelajaran berpihak pada pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa. Ada lagi? Baca mungkin namanya lagi. Sudah, kemudian udah. Sabor. Nah, untuk perangkat saya kurang lebih mudah. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan perancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu yang pasti ya, yang tidak berubah yang tepat. Yang kedua pembelajaran yang berbasis teknologi. Ketiga pembiasaan dilakukan sebelum jam belajar efektif. Jadi sebelum jam 7 kita sudah melakukan, jadi jam 7 sudah selesai, kita sudah bisa melakukan pembelajaran di kelas. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, nanti Pak udah cukup. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah berdiskusi bersama tentang visi kita. Visi adalah peta jalan ke arah impian yang kita tuju. Dengan visi yang jelas, kita dapat inspirasi tindakan dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Demikian tadi diskusi yang sudah kita laksanakan dari awal ke akhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan tadi oleh Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita untuk saat ini dan ke depannya. Baik, saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kuliah ini sudah mungkin diskusi ya, yang partisipasi yang banyak tulis juga ikut serta masih masih diberikan ini Bapak Kepala Sekolah ini tadi luar biasa sekali, jadi yang muncul kemudian tadi berapa kata pada visi dan sesuai kita berani bersama di sini sungguh luar biasa aktif dalam diskusi tersebut. Visinya tadi sudah sangat bagus sekali ya. Tidak bisa Pak Pur sendiri melaksanakan, memujikan visi tersebut tidak bisa. Bu Anda sendiri juga tidak bisa.
kita harus berkolaborasi, kemudian gotong royong dengan stakeholder, baik itu kepala sekolah, guru, murid maupun wali murid serta komite juga Bu ya. Nantinya tadi sudah ada rencana-rencana yang akan dilakukan, semoga kedepannya nanti bisa terlaksana dan Bapak Ibu guru bisa melaksanakan semuanya tanpa harus ada wanti-wanti dari Bapak. Kita harus sadar diri sebagai pendidik bisa mewujudkan visi semula yang kita rumuskan bersama ini tadi Bu ya. Sanggup? Sanggup. Alhamdulillah sanggup Pak G. Semoga nantinya kedepannya sekolah ini lebih maju lagi dan muridnya lebih berprestasi lagi. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.